Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan maupun rintangan apapun. Semoga selawat serta keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, kakak, adik yang dimuliakan Allah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Baik, kita sudah lama tidak bertemu. Pagi hari ini saya akan membawakan materi Inner Game Life Coach Academy modul yang ke-14. Ada yang tahu? Ya betul, attracts. Menata ruang batin untuk menarik keberuntungan dan rezeki. Bapak Ibu sekalian, kakak adik, attracts menurut bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia secara harfiah, atraktif mengandung arti menarik, memiliki daya tarik. Dalam konteks yang lebih luas, atraktif merujuk pada kualitas atau karakteristik yang membuat seseorang menjadi menarik atau menimbulkan ketertarikan bagi orang lain. Menarik kan? Jadi Bapak Ibu, kakak adik, seseorang yang tenang dalam dadanya, lapang, itu artinya menang dalam inner game. Itu akan muncul positive feeling. Positive feeling ini akan mendatangkan magnet kebaikan. Di antaranya adalah mengundang rezeki, menarik keberuntungan, membuka peluang, memudahkan urusan-urusan. Sebaliknya, ketika batin kita tidak tenang, alias inner game-nya kalah perang dengan pikiran kita. Ingatkan pelajaran mentorship lapang dada. Tiap hari ada berapa pikiran-pikiran yang melintas di pikiran kita. Ahli mengatakan 6.000-an lebih, yang rata-rata pikiran yang melintas itu negatif. Siapa yang menjadikan positif adalah ketenangan dalam batin kita. Itu berarti sudah menang inner game. Kalau kalah, ya menjadi hal yang negatif. Tidak muncul feeling yang positif, tapi munculnya feeling yang negatif. Muncul perilaku perkataan yang negatif. Contoh, sudah pernah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya, ketika terjadi
unjuk rasa yang bulan Agustus yang lalu, Agustus kelabu. Ketika terjadi unjuk rasa, rakyat menyampaikan apa tuntutan, itu sebenarnya tidak boleh langsung ditanggapi, terima saja dulu. Terima dengan sadar, baru jeda. Jangan ditolak. Kalau ditolak ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan ternyata terjadi kerusuhan. Mudah-mudahan itu yang terakhir, ke belakang tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan-kekerasan sesuai aturan hukum yang berlaku. Setelah sadar kemudian jeda, Bapak Ibu sekalian. Jeda caranya sudah tahu, ambil nafas 10 hitungan atau 10 detik. Kalau kurang ambil nafas, lepaskan lagi 30 detik. Kalau kurang lagi ambil nafas sambil berzikir 33 kali seperti zikir dalam sholat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insyaallah pikiran-pikiran yang kotor, yang jahat itu akan berganti pikiran yang bagus. Setelah tenang, baru pilih untuk bertutur kata yang baik, pilih untuk berperilaku yang baik. Jadi ketenangan itu mendatangkan positive feeling, mengundang rezeki dan menarik keberuntungan. Ini sangat sejalan, sepadan apa yang disampaikan oleh Allah. Wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Itu ada pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 pada kalimat yang di bawah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, tadi di positive feeling. Positive feelingnya muncul karena ketenangan. Ya. Ketenangannya itu hatinya bisa baik seperti itu karena bisa mengalahkan pikiran yang jelek, menang energinya. Yang biasa seperti itu hatinya, itu orang yang sering melakukan latihan-latihan. Latihannya dengan apa? Ya kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai perintah Allah, melaksanakan sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah engkau jadikan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Dan dengan sholat akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana terus cara merubahnya? Dari mana dulu? Ada level perubahan, ada 3 level. Yang pertama identity, to be, kedua proses, to do, dan yang ketiga result atau hasil, to have. Coba Bapak Ibu dan kakak adik, dari 3 level ini mana saja, mana dulu yang diambil ketika kita punya keinginan? Nah betul, orientasinya pasti yang ketiga, pinginnya hasil. Padahal Bapak Ibu sekalian, kakak adik, hasil yang baik itu tidak mungkin akan dapat kalau
tidak melalui proses yang baik. Dan proses yang baik itu tidak akan terjadi ketika kita tidak punya identiti yang bagus, yang baik. Jadi fokusnya sebenarnya kepada yang pertama dulu kita lakukan, level identity. Kita disibukkan fokus untuk berbenah diri, baik secara lahir maupun batin, secara moral, profesionalnya, keahliannya kita benahi sesuai bidang kita masing-masing. Ketika ini sudah baik, insya Allah prosesnya akan berjalan baik pula dan hasilnya pun akan baik. Sebaliknya ketika tidak demikian, ya akan menghasilkan yang tidak baik. Contohnya, orang yang ingin kaya, pegawai negeri misalnya, tahu gajinya seberapa, dia tidak punya usaha lain, ya akhirnya korupsi dia mau nggak mau. Masyarakat yang lain, misalnya pedagang wira swasta, dia iri dengan tetangganya, atau yang pegawai malu sama stafnya, sama bosnya. Atau dengan keluarganya, mencuri akhirnya, judi, jual narkoba, naudzubillah min dzalik, merusak generasi. Jadi identity, kita berbenah identity moral dan profesionalismenya, itu akan baik. Kalau kita tahu pola perubahannya, itu ada 7, mulai dari environment, behavior, skill, belief, value, dan identity, serta yang terpuncaknya adalah spiritual. Ketika sudah pada level perubahan identity, itu akan muncul attract power. Apa itu attract power? Daya tarik yang luar biasa, kekuatan daya tarik, magnet kebaikan, ya tadi yang saya jelasin, positive feeling. Bapak Ibu sekalian, kalau ini dilatihkan betul, insya Allah efeknya ini akan besar, menjadi magnet keberuntungan. Alhamdulillah, saya paling intens terhadap modul ini, attracts, karena saya sendiri ngalami ini. Rupanya setelah saya renung-renungkan, itu sudah saya lakukan ini. Dan itu memang benar Bapak Ibu kakak adik. Sekarang saya diingatkan lagi. Terima kasih ya Allah, Ustadz Sony dan tim membuka energi yang baru bagi kami untuk lebih bersemangat. Terus apa fondasi batinnya? Ini yang perlu kita ingat-ingat dan kita latihkan, kita yakini untuk bisa muncul attracting power. Yang pertama, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai padaku. Itu yang pertama.
Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah yang tak pernah dan tak mungkin salah. Ulama terdahulu sudah menjalankan ini, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan penuh menjadi takdirku. Maksudnya adalah apa yang dilewatkan tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewati. Itu yang ada pada keyakinan pada Umar bin Khattab. Jadi yang bukan takdirnya itu akan lewat begitu saja, dan yang menjadi takdirnya beliau tidak akan terlewati, pasti akan mampir kepada beliaunya. Kemudian Imam Ghazali juga menyampaikan, segala sesuatu yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku, meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan sampai kepadaku, meskipun jaraknya dekat kedua bibir. Kemudian Iman Hasal Al-Basri mengatakan, aku tahu rezekiku tidak diambil orang lain, karena itu hatiku tentram. Jadi beliau yakin apa rezeki yang sudah ditakdirkan itu tidak akan diambil oleh orang lain, dan Allah pasti menakdirkan rezekinya si A, si B, si C semuanya. Nggak ada kata resah pada beliau. Dan aku tahu amalku tidak bisa dilakukan selainku. Karena itu aku pun sibuk beramal. Masya Allah, luar biasa. Jadi fokus saja beramal karena Allah sudah menjamin kehidupan kita, rezeki kita. Ya. Beramal, berikhtiar, gitu. Insya Allah itu akan datang rezeki kita, tidak nyasar. Artinya apa? Yang kita siapkan dengan attracting itu tenang, tidak tegang, rileks. Ini efeknya akan mampu kenali peluang, tidak gerusa-gerusu. Jalannya seperti matahari yang terbit dari arah timur. Kalau Indonesia terbit dari Jayapura, berjalan ke barat dan tenggelam sesuai dengan orbitnya. Tidak ada yang mendahului. Air mengalir, tidak ada yang mendahului. Tenang, tentram. Beda dengan yang chasing,
terburu-buru, terkejar, tergesa-gesa. Sesungguhnya yang terburu-buru, tergesa-gesa itu setan di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kakak adik, saya pikir jelas apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami. Kalau saya perhatikan dari tadi sangat serius mendengarkannya, seperti saya saat menerima materi ini oleh Ustadz saya. Karena ya tadi saya sampaikan, saya alami sendiri ini. Dan memang benar Bapak Ibu sekalian, yang belum mengalami yakin dan asah pelajaran ini, praktekkan terus. Insya Allah ini efeknya besar, bisa menjadi magnet kebaikan. Ini saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu, kakak adik. Yang benar semuanya datangnya dari Allah, dan yang salah adalah kehilapan saya. Dan saya mohon mohon ampun kepadanya. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan, kebaikan, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.